Liverpool jual Joe Gomez. Florian Wirtz minta nomor punggung 10 di Liverpool. Barcelona cuci gudang. Inzaghi tinggalkan Inter Milan. Napoli incar bintang asal Korea Selatan. Donnarumma alihkan fokus ke timnas Italia usai bawa PSG treble. Gianluigi Donnarumma langsung mengalihkan fokus ke timnas Italia usai mengantarkan PSG meraih gelar di Liga Champions. Ia bertekad membawa Glazuri lolos ke Piala Dunia di tahun depan. Glazuri akan menjalani dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa di grup I. Italia akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Norwegia di tanggal 7 dan juga Moldova di tanggal 10. Mateo Kovacic dipastikan absen di Piala Dunia antar klub. Gelandang Manchester City yakni Mateo Kovacic dikabarkan akan absen di Piala Dunia antar klub 2025. Pihak klub mengonfirmasi bahwa sang pemain timnas Kroasia itu akan menjalani operasi. Kovacic mengalami cedera Achilles yang membuatnya absen di final Piala FA di laga melawan Crystal Palace. Namun cederanya ternyata lebih parah yang diperkirakan dan Man City mengonfirmasi bahwa sang pemain harus melakukan operasi. Crystal Palace terancam batal main di Liga Eropa. Asa Crystal Palace tampil di Liga Eropa mendapatkan ancaman. Menurut laporan dari Bill, pasukan dari Oliver Glasner terancam batal main di Eropa karena status pemilik klub yakni John Textor. Textor yang memegang 43% saham milik Crystal Palace sejak tahun 2021 merupakan pemilik mayoritas Olympique Lyon dan klub Prancis itu juga lolos ke Liga Eropa di musim depan. Peraturan dari UEFA melarang seseorang memiliki kendali atau pengaruh atas beberapa klub yang berkompetisi dalam turnamen yang sama. Florian Wirtz bantah mau rebut nomor punggung 10 di Liverpool. Media Sky Jerman mengklaim bahwa Florian Wirtz tidak hanya mau bermain untuk Liverpool, tetapi juga ingin mengenakan nomor punggung 10 di sana. Nomor tersebut memang ia kenakan ketika berada di Bayer Leverkusen. Masalahnya, nomor punggung 10 di Liverpool sudah dikenakan oleh Alexis McAllister, dan Florian Wirtz angkat bicara soal rumor nomor punggung 10 tersebut. Dia menolak apa yang diberitakan oleh Sky Jerman dalam unggahan di media sosialnya. Siapa bilang saya mau nomor punggung 10, saya menghormati pemain yang lain. Jangan percaya apa yang telah dituliskan, kata Wirtz dalam unggahan Instastory-nya. Huijsen tak menyangka gabung Real Madrid secepat ini. Bek baru Real Madrid yakni Dean Huijsen tidak menyangka karirnya naik secepat ini. Baru 1 tahun lalu dipromot, kini Huijsen sudah jadi pemain dari Real Madrid. Huijsen menjadi rekrutan pertama Madrid menjelang musim 2025-2026. Bek berusia 20 tahun itu didatangkan dari Bournemouth dan diikat kontrak sampai tahun 2030. Chelsea pulangkan Sancho bayar penalti 110 miliar rupiah. Jadon Sancho tidak jadi lanjut bersama Chelsea musim depan. The Blues memulangkan si pemain dan membayar penalti 5 juta euro atau sekitar 110 miliar rupiah. Performa Sancho naik turun sehingga tidak sesuai dengan harapan Chelsea, sekalipun mencetakkan gol di final Conference League. Apalagi Sancho bergaji tinggi yakni mencapai 350.000 euro per pekannya. Sementara para pemain top Chelsea saat ini tidak ada yang melebihi 200.000 pounds per pekannya. Esugo rekrutan pertama Chelsea di bursa transfer musim panas. Chelsea resmi mendatangkan Dario Esugo dari Sporting Lisbon. Esugo menjadi rekrutan pertama The Blues di musim panas ini. Chelsea mengumumkan transfer Esugo lewat situs resmi mereka. The Blues dilaporkan menebus sang pemain 20 tahun itu senilai 18,5 juta pound sterling. Si biru kembali memagari pemain barunya dengan kontrak yang sangat panjang. Esugo mendapatkan kontrak selama 8 tahun di Chelsea hingga tahun 2033. Bruno Fernandes tolak tawaran fantastis dari Al Hilal. Bruno Fernandes telah menentukan sikapnya. Gelandang asal Portugal itu lebih memilih untuk bertahan di Manchester United dan menolak tawaran dari Al Hilal. Dikabarkan klub asal Arab Saudi tersebut bersedia memberikan Fernandes gaji sebesar 200 juta pound sterling atau setara dengan 4,4 triliun rupiah, dan Al Hilal juga bersedia mengeluarkan uang mencapai 100 juta pound sterling sebagai biaya tebusan ke Manchester United. Fernandes yang berusia 30 tahun masih mau berkiprah di Eropa, dan dia juga disebut-sebut masih percaya proyek Ruben Amorim di Manchester United.
Barcelona cuci gudang bersiap lepas 3 pemain muda. Barcelona bersiap-siap untuk melepas 3 pemainnya yang akan hengkang di bursa transfer musim panas ini. Diungkapkan Sport, 3 pemain yang hampir dipastikan akan meninggalkan Camp Nou dengan kapasitas berbeda, yakni Ansu Fati, Pablo Torre, dan juga Pau Victor. Fermin Lopez sama sekali tak berniat tinggalkan Barcelona. Fermin Lopez memastikan tidak akan meninggalkan Barcelona dalam waktu yang dekat. Fermin enggan hengkang karena masih merasa bahagia bersama Blaugrana. Fermin dilaporkan menarik perhatian sejumlah tim besar Eropa setelah menunjukkan performa yang gemilang sepanjang musim ini. Gelandang berusia 22 tahun itu menutup musim dengan catatan 8 gol serta 10 assist dalam total 46 penampilannya di semua kompetisi. Ansu Fati tulang Chelsea gara-gara Joao Felix. Setelah melalui musim yang mengecewakan di level individu, Ansu Fati akhirnya membuat keputusan besar dan bakal melanjutkan karirnya di Ligue 1 bersama AS Monaco. Keputusan itu diambil sebelum dia bertolak berlibur ke New York. Menariknya, Fati lebih dahulu menolak tawaran dari Chelsea yang datang dengan pendekatan serius. Bahkan Ansu Fati, tawaran dari Chelsea tak cukup meyakinkan. Situasi Joao Felix yang sempat dipinjamkan dari Barcelona jadi pelajaran penting. Federico Chiesa tak tutup peluang kembali ke Juventus. Pemain Liverpool yakni Federico Chiesa tak menutup peluang untuk kembali ke Juventus. Namun Chiesa juga tak menutup kemungkinan pindah ke Milan atau reuni dengan Max Allegri. Juventus, saya masih mencintai klub itu. Kembali ke sana suatu hari nanti, kenapa tidak? Kata Chiesa seperti yang dilansir dari La Gazzetta dello Sport. Inter Milan mau pinjam Højlund dari Manchester United. Inter Milan dikabarkan tertarik mendatangkan Rasmus Højlund. Namun mengingat dana yang terbatas, Inter berencana untuk meminjamnya terlebih dahulu. Kabar terbaru dari La Gazzetta dello Sport menyebut bahwa Inter Milan hanya akan punya anggaran sebesar 40 juta euro untuk sang striker. Dan angka tersebut tidak cukup untuk bisa menggait Højlund secara permanen. Oleh karena itu, Inter dikabarkan akan mencoba untuk bisa mendatangkan Højlund dengan status pinjaman. Dan Inter akan memasukkan opsi atau kewajiban mempermanenkan sang pemain. Napoli incar bintang asal Korea Selatan. Napoli dikabarkan sedang mencari pengganti dari Vica Kvaratskhelia yang pindah menuju PSG. Mereka kini mengincar pemain sayap PSG yakni Lee Kang-in. Lee Kang-in sendiri kurang mendapatkan menit bermain di PSG setelah kedatangan dari Kvaratskhelia, dan Napoli melihat ini sebagai kesempatan untuk bisa mendatangkan sang pemain yang berkualitas. Mereka bisa menawarkan status starter yang mungkin sulit didapatkan oleh Lee Kang-in di PSG. Harga yang dibanderol untuk Lee Kang-in sendiri adalah 40 juta euro. Namun hubungan baik antara kedua belah pihak bisa kemungkinan memberikan kesepakatan dengan harga yang lebih murah atau pinjaman dengan opsi pembelian permanen. Al Hilal dan AC Milan sepakat biaya transfer dari Theo Hernandez. Saga transfer Theo Hernandez dari AC Milan ke Al Hilal kini memasuki babak baru. Kedua belah pihak klub disebut sudah sepakat dengan biaya transfer yang harus ditebus. Dilansir oleh Fabrizio Romano, Al Hilal dikabarkan setuju dengan permintaan AC Milan di angka 30 juta euro dengan tambahan bonus mencapai 5 juta euro. Harga yang terbilang murah untuk klub dengan kekuatan finansial seperti Al Hilal. Al Hilal dikabarkan memberikan nilai kontrak kepada Theo mencapai 18 juta euro atau sekitar 309 miliar rupiah per musimnya. Cari bek anyar, Allegri siap goyang Juventus demi AC Milan. AC Milan harus siap dengan situasi dari Theo Hernandez yang dikabarkan hengkang menuju Al Hilal, dan nama Andrea Cambiaso kini masuk ke dalam radar milik Rossoneri. Pelatih baru AC Milan yakni Max Allegri diyakini sangat berminat memboyong sang bek dari Juventus. Allegri paham kualitas dari sang pemain karena pernah bekerja sama di Turin. Kedekatan personal bisa dimanfaatkan Milan untuk meyakinkan Cambiaso. Alih-alih memulai dari nol, sang pemain akan langsung berada dalam sistem yang sudah dikenalnya. Chelsea dekati kiper Milan yakni Mike Maignan. Chelsea masih melanjutkan obsesinya terhadap kiper di musim panas ini. The Blues kali ini mengincar penjaga gawang Milan yakni Mike Maignan. Dalam laporan yang beredar, Chelsea telah melakukan kontak dengan sang kiper untuk kemungkinan transfer dari sang pemain. Manajer The Blues yakni Enzo Maresca juga disebut amat menyukai Maignan yang dinilai cocok dengan taktiknya. Jika transaksi Chelsea Milan terjalin, maka Maignan diperkirakan akan langsung menjadi kiper utama si biru.
Liverpool siap jual, 3 klub Liga Inggris langsung berebut Joe Gomez. Persaingan untuk bisa mendapatkan tanda tangan dari Joe Gomez mulai memanas jelang dibukanya bursa transfer musim panas. Menurut laporan dari Empire, 3 klub Liga Inggris yakni Aston Villa, Everton dan juga Newcastle tengah bersaing ketat untuk bisa mendatangkan bek asal Inggris tersebut. Sang juara bertahan Liga Inggris dikabarkan siap menjual Gomez dengan harga 30 juta euro. Jude Bellingham pilih berlabuh di Borussia Dortmund. Saga masa depan dari Jude Bellingham memasuki babak baru. Menurut laporan dari Sport One, Bellingham telah siap meninggalkan Sunderland dan memilih melanjutkan karirnya bersama Borussia Dortmund. Dortmund pun kini hanya tinggal menjalani negosiasi transfer Bellingham dengan Sunderland. Kabarnya Sunderland hanya bersedia melego Bellingham apabila mendapatkan tawaran di angka 40 juta euro. Inzaghi resmi tinggalkan Inter dan menuju Al Hilal. Simeone Inzaghi tak akan melanjutkan karirnya sebagai pelatih di Inter Milan musim depan, sebab Inzaghi akan bergabung dengan klub barunya yakni Al Hilal. Kepergian Inzaghi dikabarkan karena merasa tak lagi didukung oleh manajemen tim untuk bisa membentuk tim yang tangguh agar bisa bersaing. Klub Arab Saudi itu memberikan kontrak 2 tahun untuk Inzaghi dengan gaji fantastis, yakni senilai 30 juta euro per musim, melewati rekor Pep Guardiola yang hanya mendapatkan 20 juta euro. Luka Modric siap tekan kontrak dengan AC Milan. AC Milan tengah bersiap untuk bisa mendatangkan gelandang veteran Luka Modric. Pemain asal Kroasia itu dikabarkan akan segera menandatangani kontrak dengan Rossoneri. Meski akan berusia 40 tahun pada September ini, Modric diyakini masih punya kemampuan untuk bisa bersaing di level tertinggi. Pengalamannya akan menjadi nilai tambah untuk lini tengah Milan nantinya. Kontrak untuk sang pemain 39 tahun itu berdurasi 1 tahun atau hingga tahun 2026 dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Resmi Manchester City datangkan Tijani Reinders. Saga transfer Tijani Reinders yang melibatkan AC Milan dan juga Manchester City sudah memasuki tahap akhir. Kedua belah pihak dilaporkan sudah mencapai kesepakatan. Perkembangan tersebut dilaporkan oleh Fabrizio Romano, di mana Reinders disebut sudah sepakat untuk berseragam The Citizen di musim depan. City resmi mendatangkan Tijani Reinders dengan harga mencapai 70 juta euro.